Astagfirullahaladzim, bangke. Iya kan kemarin kalau nggak salah IndiHome kita bahas kan. Iya sih, IndiHome ini lagi bapuk. Ah, ya namanya IndiHome. Kalau gue sih nggak mau nyebut IndiHome, tapi IndiHome. Ini humu. IndiHumu, oke. IndiHumu. Udah berapa lama sih? Kalau kata gue ada sebulan lah nggak nyampe. Kalau kemarin kan lu nelpon, Sekarang sudah mau sebulan sih itu. nggak kemarin kan Robby bilang dia nelpon CS-nya udah 2 minggu apa 3 minggu lu bilang kemarin Om. Gue 3 minggu, gue biarin karena gue udah bosen dari awal April, tanggal 1 pas. Iya kan? Tanggal 1 April, oke lah. Setelah gua ngelapor itu paling berapa hari kemudian sehat. Dan itu ada sekitar semingguan sehat. Seminggu, nggak sampai 10 hari lah ya. Nggak taunya di salah satu di kantor ya, di kantor itu internetnya lama. Besoknya si Ron tahu internetnya lemot juga. Terus itu besoknya di rumah, di tempat gua lagi dong. Iya, nggak lama itu tempat gue juga akhirnya. Tapi di kantor masih lemot, yang di tempat Ronald lemot, tempat gue juga lemot. Nah, gua ngelapor tuh. Gua ngelapor, diperbaikin, ditelepon gak sih, memang sempat ditelepon dari yang bagian ini ya, bagian server, yang pengurusan server jaringannya itu. Nah, dia ngomong, ya gue ngomong sih apa adanya, gue butuh apa aja, internetnya ya sesuaiin dong, gue pakai 50 Mbps, ya ping gue biasa dapat di bawah 20 gitu kan. Terus gue kalau main game PUBG, ya gue sebut dong merek loh, PUBG mobile, ping biasa dapat di bawah 20 atau di bawah 30 lah gitu. Udah bahagia bener gue gitu kan. Iya. Ini kagak cuy gitu, ibarat 50 Mbps lu bayar sekian, kualitas jaringannya tuh mirip sama yang provider yang murah itu loh. 10.000 lu bisa sebulan cuy bayar. Bayangin kan 10.000 buat sebulan. Pakai otak cuy gitu kan. Iya. Nggak sebanding kan. Nggak sebanding harganya. Ibaratnya kalau sekarang dikatain kualitas IndiHumo sama provider yang 10.000-an ini, ibaratnya 1:1 bro. Itu aja. Tapi untuk masalah harga udah ya jauh ya. Harga, aduh, jauh banget cuy. Ya sih, maksud kita bikin gini tuh niatnya sih bukan ngejelek-jelekin ya. Ini sebagai suara customer aja. Karena kita itu asli, kok kita nggak bisa telat 1 hari bayar aja bisa diputus, ya. Nah, mungkin kalau ada pilihan lain kita bakal pindah ke sana ya. Iyalah, kalau bisa sih ada ya. Ya ibaratnya nggak usah jauh-jauh deh. Gue punya temen tuh di Palembang ya. Jadi gini, kita pas kemarin lagi main PUBG tuh dia ngomong, di sini aman-aman aja lo om. Kok bisa? Iya, kan paket gue 10 Mbps tuh. Hah? Ping dia 20 gitu. Kok bisa di Palembang kan? Gue mikir aja, apa jangan-jangan di sana persaingan ketat ya gitu kan. Jadi ada kompetitor lain gitu yang ibaratnya, oh konsumen gue bakal hilang nih kalau kualitas jaringan gue jelek gitu kan di sini kan. Nah, makanya dia tuh dipertahankan kualitas mereka di sana. Lah di sini nggak ada nih kompetitor. Coba lah yang kompetitor itu ya. First media gitu kan. Salah satunya Bisnet, masuklah, nggak apa-apa. Kita malah welcome bro. Welcome. Betul. Karena di Lampung ini sekarang untuk jumlah user internetnya udah banyak juga, nggak kayak dulu gitu kan. Cukup Mungkin tinggi sih. iya, gue pernah juga denger waktu 2000, lu kuliah 2000 berapa sih om? Mungkin 2014-an lah ya, atau 2012-an. Pernah masuk selain Humo Indie itu apa? Bisnet ya? Humo. Iya basing lah itu. Apa sih yang pernah masuk di tempat di Bandar Lampung? Pernah masuk cuman berapa? Masih ada itu. Apa itu? Primanet. Nusanet. Nusanet. Oh masih ada itu. Nusanet masih ada. Tapi Nah, belum masuk sini ya? Nusanet itu sudah ada Bisa masuk, tapi mahal. Ya bisa dibilang itu karena apa ya? Budget yang kita keluarkan itu nggak kuat gitu, Cuk.
Rata-rata yang pakai itu perusahaan. Ibaratnya ya kita konsumen, Untuk pribadi perumahan nggak konsumen itu paling range-nya kuat itu di bawah 1.000 cuk rata-rata cuk. Buset. masang Ini aja kena biaya 1 jutaan. Anjay ya dah. Apalagi kalau misalkan lo tinggalnya di luar kota. Nustanet itu tempatnya coverage areanya yang benar-benar tempat yang utamanya itu di Bandar Lampung. Kalau misalkan lo tetap pengen ngotot mau pakai ISP ini internet service provider ini, lo tetap ngotot dan lo di luar kota dari Bandar Lampung, contohnya ya di Lampung Tengah gitu, Bandar Jaya, bisa make. Tapi ya lo kena biaya lebih gitu kan, bisa 2 apa 3 gitu kan, ya karena tergantung barangnya gitu kan, tergantung tembak alatnya gitu ya, segala macem. Bisa diakalin tapi lo yang ngeluarin duit. Ya benar, kita yang ngeluarin uang gitu loh intinya di situ. Menurut lo berapa lama nih IndiHome bakal membuat 2 bulan, usernya? Ya kalau gua sih ya, perakiraan gua ya, ini bertahan lama. Bertahan lama ya. Ya gimana cuy? Yang dari omongannya dari si Ronald aja tadi kan udah dibilangin bahwa pihak gitu kan. Ya sepihak itu juga sudah berarti aduh kayak mana gitu kan kalau udah sepihak gitu. Ya jadi kemarin sih tanggal 25 tuh sempat ngadu gitu kan, sempat komplain ke Telkom gitu kan. 25 April. Ngadu gua ada nomor ininya ya, nomor komplainannya, tapi pengen gua share sih tapi jangan lah ya. Jadi gua ngadu tanggal 25, itu tanggal 25 itu Sabtu gue ingat. Oke lah, wajar gitu kan, mungkin penuh gitu kan, jadwal teknisi buat datang ke tempat customer tuh penuh. Jadi gue udah tahu lah, maklumin lah gitu kan, gue udah tahu lah sistem kerja gitu kan. Udah gitu, gue tungguin Senin gitu kan. Senin itu cuma di-spamin sama telepon dari bot Telkom gitu kan, 021147 gitu kan nelpon. Gua kira mah ditelepon sama ini CS beneran ya, bot gitu kan. Tahu bot? Bot itu kayak otomatis lah gitu ya. Kalian tahu lah. Robot lah yang ngerjain lah gitu ya. Itu ditelepon setiap 1-2 jam, itu benar-benar sangat mengganggu. Bukan bukan ganggu lagi sih, benar-benar ganggu banget. Itu posisinya lu jawab nggak permintaan dia kan, 1 puas atau enggak gitu kan? 1 dan 2 gitu kan. Gue selalu pencet 2 gitu kan. Nggak puas gitu ya? Nggak puas. Iya bener, ya kita nggak puas lah, orang belum selesai kok, bener. Ya bahasan kayak gini nih sebenarnya kan kita ini punya hak loh, konsumen. Kita ini sebagai konsumen, mereka penyedia jasa dan pelayanan ya, jasa telekomunikasi jatuhnya. Ya hak kita nggak dikasih cuy, tapi kewajiban kita di nomor satukan sama mereka, lu harus bayar gitu, kalau enggak ya putus gitu kan. Iya ya. Doang, aduh. Seharusnya sih kalau udah kayak gini ada kebijakan tertentu khususnya di bagian Lampung ya. Cuman menurut lu ini selampung ya? Selampung, karena teman gue di Bandar Lampung juga begitu sih masalahnya. Oh yang jadwal streamingnya harus dirubah itu ya? Benar. Streamernya ya, dia streamer cuy. Jadi biasanya jam berapa, ini kok dia berubah total. Iya betul. Karena di jam-jam tertentu ibaratnya yang memang dia lagi ini banget, worth it ya ibaratnya. Jam tayangnya bagus kok hancur gitu koneksinya. Lapor sana lapor sini, gabut, ujung-ujungnya gabut dia main gitar. Bangke. Sampai matanya gini kan. Gua bisa, Cok. Ya sedih sih sebenarnya, sedih. Bukan ngejek orang temen gua enggak. Cuman kan setidaknya di sini nih dengarkanlah keluhan-keluhan konsumen, karena konsumen itu bayar loh gitu. Nggak gratis. Kalau gratis oke lah, sesuka hati lo penyedia jasa layanan kayak 10.000 tadi yang gue bilangin, terserah lo mau lo lemotin, mau lo kayak mana juga
serah gitu. Karena memang 10.000 untuk sebulan gitu kan bahasanya. Apa memang mungkin efek dari WFH apa gimana? Cuman kan di Lampung kan ya yang baru-baru ini juga sih yang kita dengar kan baru red zone. Cuman kan udah gangguannya udah lama. Gue pikir sih makanya nasional gitu kan. Nggak taunya pas lu bilang di Palembang teman lu 10 Mbps lancar kan berarti what? Aneh gitu kan. Di Palembang 10 MB Malahan kalau lancar. emang yang red zone cuy. Nah, Palembang malah lebih red zone duluan ketimbang Lebih red Lampung zone gitu lagi kan. ketimbang di sini gitu kan. Cuman kalau dari lo, Nal, lo kan streamer nih. Jadi efek dari gangguan gamas ini nih Kalau untuk kata stream yang di stream Lampung itu untuk streaming gamas. iya untuk streaming lo gimana nih, Nal? Maksudnya ngaruh nggak ke penonton lo? Ya gimana ya? Kalau sebenarnya bilang ngaruh ya pasti ya nggak usah ditanya lagi lah, pasti ngaruh gitu kan. Sekarang pertanyaan gini, siapa sih yang mau nonton apa namanya? Mau nonton koneksi lu tuh busuk gitu loh. Maksudnya apa lu lagi nonton enak-enak gitu kan? Tahu terus agak buffering atau pixelating gitu kan. Itu udah cukup mengganggu. Kalau sekarang kan kalau ada beberapa orang tuh kan ada yang apa namanya benar-benar suka kualitas gitu. Nah, gue lebih ke arah situ gitu kan. Dan kalau misalkan gue ngerasa di situ aja ada yang kurang gitu kan, kayak misalnya koneksinya ngedown atau gimana gitu, ya itu udah pasti gue mikirnya ini bakal menjadi hal buruk buat gue dan benar kenyataan gitu kan. Dengan adanya gini kualitas video gue yang tadi 720 pixel ke 60 fps, jadi ya rasanya udah nggak kayak 720 gitu kan, itu harus kayak rasa 360 atau 160 pixel kali ya. Lu bisa bayangin 160 pixel lu nonton apaan di Twitch gitu kan. Ngotak-ngotak deh gambarnya. Itu udah nggak jelas itu anggapan aja bot yang nonton gitu. Nah jadi dengan gangguan seperti ini ya, satu gue yang sebagai streamer merasa ya merugi banget gitu kan. Gue bayar full gitu kan, walaupun bukan gue yang bayar gitu kan, tapi gue tahu ya gue nggak rela dong, walaupun dengan gue yang nggak bayar aja, gue bukan gue yang bayar, maksud gue yang nggak bayarin ya abang gue gitu kan. Gue nggak rela gitu kan. Gue sempet terlintas di kepala gue, abang mendingan diputus aja gitu ya, nggak usah dibayar, biarin ya, kan atas nama gue juga gitu kan, nama gue juga, biarin mereka gini, biar mereka tahu kenapa sih gue nggak bayar gitu kan. Karena kan kita tahu gitu pada dasarnya kalau lu telat bayar 1 hari aja lu ditelepon. Halo, dengan Bapak Ronald di sini. Oh iya, dengan saya di sini. Iya Bapak, saya mau mengingatkan kalau ini Bapak belum bayar, jadi Bapak harus bayar, gitu kan. Kalau enggak, Bla 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 gitulah. Ya itu bener-bener ya gini ya, kayak apa, ngingetin kayak pacar gitu kan. Terlalu berlebihan. Gak usah, kalau menurut gue sih nggak usah kayak gitu ya, itu kan kewajiban sih gitu, orang juga pasti ngerti gitu kan, bayar tepat waktu gitu. Nah sementara kalau kita misalnya ada gangguan gitu kan, kita komplain gitu kan, itu cuma berakhir dengan telepon, halo, enggak, sebentar, gue mimikin gitu kan, halo, selamat pagi, dengan saya Amel. Oh iya, saya Ronald, saya ada masalah gitu kan, koneksi saya ngedown, lamban, putus-putus dan segala macam. Oh iya Bapak, bisa disebutkan nomornya, bla 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 bla. Oke, saya sebutkan dan saya sebutkan. Dan terus gue berlanjut lah gitu ya, berlanjut dengan data-data dan segala macam gitu kan. Dan satu hal yang selalu sama, yang selalu kita dengar, restart saja Pak modemnya gitu. Restart bapakmu gitu kan. Mana bisa gitu kan. Sekarang kita mikir ulang lagi, buat apa restart modem gitu kan. Orang nggak di restart aja dia langsung lag restart ya kan. Enggak, logikanya gini gitu kan, apa namanya, nggak di restart aja oke gitu kan. Dari koneksi yang normal nggak di restart nih, koneksi normal jadi ngedown. Kita biarin aja tuh. Ini kan biasanya dari jam 9 sampai dari 9 pagi sampai jam 10, ada jam 9 atau jam 10 pagi itu udah pasti gangguan.
dan jam 10 malam 11 malam itu udah pasti normal. Ya lebiharin aja, gue nggak usah restart dan itu normal sendiri gitu kan. Terus gunanya restart ini apaan gitu kan? Apa semua orang Indonesia tuh bodoh gitu dengan formalitasnya Indihumu gitu kan? Ya cukup di restart saja gitu. Goblok sih kalau kata gue gitu kan. Itu Kita nih goblok banget sih gitu loh. Kita nih goblok nggak pernah Goblokin apa goblok? goblok banget sih gitu kan. Nggak pernah Goblok atau digoblokin? nggak pernah ngelawan gitu apa? Nggak pernah, bukan ngelawan ya apa? Nggak pernah menyangkal dengan apa? Buat apa sih restart mode? sekali lagi ya teman-teman, niat kita di sini bukan menjatuhkan. Ini adalah sebuah bentuk apa ya? Sebuah bentuk keluh kesah kita, komplainan kita sebagai user gitu kan. Karena ya gue juga pernah seperti mereka membayar kecepatan 50 Mbps dengan harga yang ya kalau untuk di sini sih udah lumayan mahal sih gue bilang ya. Gitu kan. Nggak tahu kalau di Jakarta, mungkin orang Jakarta beda gitu kan. Nah, jadi ya kalau misalkan bisa diperbaiki secepatnya ya kita harap seperti itu untuk mendulang juga kegiatan WFH kita biar kita nggak terlalu apa ya, boring juga gitu kan. Karena kalau misalkan ada kebutuhan yang harus menggunakan internet kan jadi keganggu gitu. Apalagi sekarang banyak orang kerjanya udah kesana semua gitu, terutama di Lampung gitu. Lo orang ada pesan-pesan? Nggak usah panjang lebar aja deh. Intinya kita butuh sesuatu yang sesuai apa yang kita minta. Kalian harus berikan apa yang kita minta juga. Kami juga akan melaksanakan kewajiban kami. Begitu aja, selesai. Troker terakhir, Ronald. Gue sih nggak banyak sih, sama aja poinnya gitu kan. Maksudnya dengan apa yang udah kita obrolin panjang kali lebar gitu kan. Satu, gue minta sih transparan aja sih gitu kan. Apa customer itu open kok. Sekarang tuh mereka lebih open dengan apa namanya, masih lebih terbuka, lebih menerima dengan hal-hal yang transparan gitu kan. Lagi ada kerusakan nih di sini, butuh waktu 1 minggu nyelesain. Nggak apa-apa kita 1 minggu gila-gilaan tuh gitu kan. Nggak apa-apa, yang penting next bagus gitu kan. Daripada lu udah sampai 1 bulan gua harus bayar yang 50 Mbps yang harganya udah sampai 600 ribuan gitu kan. Itu udah terlalu wasted sih. Maksudnya udah terlalu buang-buang duit gitu kan. Kalau mau sih gua nggak usah bayar anjir gitu kan. Gue nggak bayar gitu kan, nggak apa-apa lah, nama gue rusak nanti gue pakai nama orang lain aja gitu kan. Terus juga mereka nggak begitu peduli ya. Kita paling nelponin kita blok aja nomornya, beres gitu kan. Nah tapi gue ini bukan orang jahat gitu loh. Tapi lu minta gue jadi orang jahat gitu loh, jangan bikin gue jadi orang jahat. Asik, keluar isi hatinya. Kita ini cuma minta kita cuma minta mereka memberikan kualitas yang sudah yang sudah dijanjikan gitu. Jangan pura-pura tutup mata aja gitu lah. Coba cek di speed test segala macam gitu. Jangan kayak gitulah. Kalian tuh nggak customer service dan karyawan-karyawan Indihumu tuh nggak bodoh. Kalian tuh cuma bohongin kita gitu loh. Itu aja sih. Nggak transparan menurut gue. Transparan please. Itu aja dah. Oke, itu dia pesan-pesan kita ya, mudah-mudahan bisa didengar dan gue harap sih nggak ada ibaratnya salah sangka ya atau salah persepsi. Sekali lagi niat kita di sini bukan ngejelekin satu pihak, tapi memang kebetulan kita lagi menggunakan itu dan kita pengen minta solusi atau jalan keluar yang terbaik. Oke, sampai jumpa lagi di obrolan kami selanjutnya.